Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Sri Utami. Di sini saya membuat video ini dikarenakan saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya yang berjudul Business Model Development, di mana nantinya saya akan menjelaskan mengenai Business Model Development perusahaan Avoskin skincare yang seperti sekarang ini banyak digandrungi oleh para perempuan gitu atau para remaja. Sebelum lanjut mengenai gambar dari bisnis model canvas sendiri, saya akan menjelaskan apa sih itu perusahaan Avoskin gitu. Jadi perusahaan Avoskin ini adalah perusahaan skincare yang memang perusahaan lokal yang membuat produk skincare, mungkin seperti itu. Dimana didirikan pada tahun 2014 di Yogyakarta dan mereka memulai produksi pada Oktober 2014. Setelah uji laboratorium semuanya berhasil, mereka resmi disertifikasi dan diizinkan edar oleh BPOM. Lalu Avoskin ini mempunyai situs sendiri atau situs resminya yaitu www.avoskinbeauty.com, di mana website tersebut sebagai media penjualan dan pembelian independen serta media informasi, komunikasi, dan pendidikan bagi konsumennya sendiri. Di mana di sana juga ada edukasi mengenai skincare ataupun mengenai kulit para wanita Indonesia. Avoskin ini masih terbilang produk baru di Indonesia gitu, pasti terbilang produk lokal yang baru di Indonesia. Namun peminatnya dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana angka penjualannya itu dari tahun ke tahun semakin naik seperti itu. Berbagai strategi branding yang sudah diterapkan Avoskin selama ini akhirnya juga berhasil dan membuat Avoskin sendiri diterima baik oleh pasar kecantikan dan produk perawatan kulit di Indonesia. Hal ini terlihat dari antusiasme yang terbukti oleh penaikan penjualan dari Avoskin itu sendiri. Avoskin ini berbeda dari produk lainnya, di mana perbedaannya ini Avoskin ini menggunakan konsep green beauty, di mana semua produknya selalu konsisten menggunakan bahan-bahan alami yang digunakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan next untuk bisnis model canvas gambarnya. Terima kasih. Halo, sekarang kita ada di bisnis model canvas, di mana desain for Avoskin. Lalu poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai key partner. Di sini saya gambarkan dengan cincin karena cincin biasanya selalu terikat, atau yang karena memang key partner ini adalah suatu hal yang mempunyai keterikatan. Lalu gambar yang kedua saya akan menggambarkan mengenai pabrik. Jadi di mana pengertian key partner itu sendiri merupakan aset terpenting dalam membuat model bisnis. Key partner itu sendiri pada produk ini adalah ada supplier atau bahan baku yang saya gambarkan sebagai pabrik ini, di gambar pabrik ini. Lalu juga ada influencer, fotografer, dan videografer, JCTBC dan BPOM. Jadi sebenarnya kunci utama dari key partner ini tuh ada di pabrik ini, karena dalam satu pabrik ini pasti mereka mempunyai gimana caranya untuk membuat produk-produk yang di situ mereka mempunyai partnership yang sangat penting. Jadi saya gambarkan dengan pabrik. Lalu saya di sini menjelaskan kedua ada key activities. Key activities saya gambarkan dengan ini di warna kuning ini. Dimana penjelasannya marketing. Marketing ini strategi pemasaran yang seperti apa yang digunakan untuk kedepannya. Lalu yang kedua ada penjualan, saya gambarkan dengan uang, di mana menjual produk skincare harga terjangkau dan kualitas premium. Di sini menjadi kata kuncinya karena produk skincare Avoskin ini memiliki kualitas premium namun dengan harga terjangkau. Lalu yang ketiga key activities-nya adalah pencatatan penjualan, keempat uji kelayakan BPOM, dan selanjutnya pelayanan dan pengembangan. Lalu selanjutnya kita akan membahas key proposition. Key proposition di sini saya gambarkan dengan daun, ada seperti wanita customer service gini, atau saya lebih jabarkan pelayanan, lalu ada price tag. Dalam value proposition ini yang ditawarkan perusahaan kepada segmen pasar yang akan dilayani, tentu saja value proposition akan menentukan bagaimana segmen pelanggan yang dipilih atau sebaliknya. Nilai tambah dari yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya yaitu nilai produk kami harga terjangkau dengan bahan-bahan yang berkualitas dan dengan bahan-bahan alami yang dapat digunakan oleh remaja hingga orang dewasa. Value yang ditawarkan yaitu yang pertama ada bahan. Di sini bahan yang dipakai adalah bahan-bahan premium dan bahan alami dari alam. Lalu yang kedua digambarkan dengan customer service ini yaitu sebagai pelayanan, di mana
Pelayanan ini menggunakan pelayanan prima kepada semua customer dengan memberikan produk terbaik dan attitude yang baik. Lalu yang selanjutnya ada harga, price tag ini. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau untuk semua kalangan. Lalu selanjutnya kita masuk ke customer relationship. Customer relationship ini saya gambarkan sebagai orang karena di dalamnya di sini banyak sekali customer relationship yang dibangun, seperti mereka menyediakan layanan customer service secara online, lalu mereka juga menggunakan influencer sebagai branding mereka, atau biasanya disebut brand ambassador, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke customer segment. Nah, customer segment ini saya gambarkan sebagai gambar perempuan tentunya, karena memang produk ini ditujukan bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, mau lebih dari umur seperti kalangan remaja ke atas gitu, dalam usia rata-rata kurang dari 40 tahun, lebih dari 17, anggap aja 17 sampai 40 tahun seperti itu. Dimana customer segmen ini memuat customernya segmen perempuan, lalu rata-rata umurnya tadi 17 sampai 40. Lalu diperuntukkan untuk mereka semua yang berpendapatan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, dikarenakan harga yang relatif murah, lalu ditujukan untuk seluruh perempuan di wilayah Indonesia. Dan mungkin juga ada perempuan luar negeri yang ingin membeli produk Avoskin, ya tidak apa-apa ya. Lalu selanjutnya kita bahas key resources. Key resource ini saya gambarkan dengan si gambar apel hijau ini, dimana pengertiannya merupakan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis pada intelektual nama dari brand tersebut. Sumber daya utama produk Avoskin ini adalah yang pertama ada web atau internet, saya gambarkan di sini. Lalu pegawai atau staff saya gambarkan di toko gudang saya gambarkan di toko, sistem pembayaran, dan barang itu sendiri, barang skincare dari Avoskin itu sendiri. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai channel. Channel di sini saya gambarkan sebagai apel pink ini, dimana pengertian channel itu sendiri di sini produk Avoskin membuat kantor, dimana kantor pusat untuk pembelian offline ataupun gudang ataupun kerjasama adalah bentuk lainnya jika ada seseorang atau perusahaan yang bekerja sama dengan produk Avoskin. Lalu di sini ada sosial media, saya gambarkan di Facebook, Instagram, Shopee, walaupun tidak seperti gambar itu karena saya tidak bisa menggambar, mohon maaf. Dengan zaman sekarang ini, dengan memanfaatkan sosial media, kita memudahkan untuk promosi produk kita seperti di Facebook, Instagram, dan Shopee. Terlebih zaman sekarang ini sudah sangat digital ya, banyak sekali seorang belanja melalui Shopee, jadi pastinya memang sangat mendukung kita menjual di Shopee ataupun di Tokopedia seperti itu. Lalu saya gambarkan dengan Windows ini sebagai komputer karena memang tidak luput dari pekerjaan-pekerjaan ini seperti itu. Lalu selanjutnya saya gambarkan di cost structure. Cost structure ini saya gambarkan sebagai apel salemping. Yang saya gambarkan ini seperti pencatatan namun mau dirobek seperti itu. Dimana cost structure ini terdiri dari dua biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya ini sendiri yaitu pengeluarannya seperti gaji karyawan dan depresiasi fisik pabrik. Terus lalu yang poin kedua tadi biaya variabel, dimana biaya variabel ini termasuk meliputi biaya operasional produksi, biaya penelitian dan pengembangan, biaya pemasaran promosi, biaya administrasi, biaya resto, barang retur. Lalu kita akan bahas selanjutnya nih, kita membahas revenue stream. Mohon maaf saya naikin. Revenue stream ini saya gambarkan sebagai ini. Nah, saya gambarkan ini tuh seperti koin-koin saya tumpuk gitu. Terus ini ada uang ya, koin uang. Revenue stream ini untuk menghasilkan pendapatan atau pemasukan Avoskin dengan cara yang pertama yaitu keuntungan penjualan, di mana setiap penjualan pasti di situ ada rincian-rincian keuntungan dari produk Avoskin itu sendiri. Lalu selanjutnya ada keuntungan biaya konsultasi dokter di Avoskin sendiri. Jadi
di Avoskin tadi, di websitenya tadi menyediakan fitur konsultasi dokter, dimana dilakukan secara online seperti itu. Lalu selanjutnya ada keuntungan dari sell event. Nah, ngomong-ngomong, untuk sell event ini seringkali diadakan di Shopee ataupun di website resminya. Jadi memang digunakan untuk menarik perhatian dari para customer di Indonesia terutama untuk membeli produk ketika sell. Jadi pasti banyak sekali orang yang mempertimbangkan, oh ada diskon nih, seperti itu, saya ingin beli. Nah itu menjadi gimana ya, suatu daya tarik atau suatu strategi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari program sell event tadi. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai bisnis model kanvas produk Avoskin. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf, dan jika ada saran dan kritik saya sangat menerima dengan lapang dada. Silahkan di komen YouTube. Sekian, terima kasih. Dadah.